Rindu di dalam rumah-Mu Tuhan, rindu bersekutu dengan-Mu, rindu ketemu dengan Engkau secara pribadi. Haleluya. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindukan. Haleluya. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Katakan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Katakan dengan segenap hatiku, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan. Aku mau berjumpa dengan Engkau Yesus secara pribadi dalam hidupku. Lebih dari segalanya, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Katakan ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Mari berdiam diri sejenak. Kita saat teduh, menenangkan diri kita. Biar Tuhan yang ambil alih, biar Tuhan yang kendalikan hidup kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari mengucap syukur buat hari ini, buat hari yang Tuhan beri dalam hidup kita. Mari mengucap syukur buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Haleluya. Saya mengundang Bapak Gembala untuk dapat maju ke depan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Shalom. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Henoh yang sudah hadir bersama kita. Beliau akan sampaikan pesan Tuhan baik ibadah 1, 2, dan 3. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan persiapkan seluruh kehidupan kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita berharap kepada Tuhan supaya ibadah kita berkenan di hadapannya. Pertolongan kepada kita itu datangnya daripada Allah. Dialah yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Dia begitu cinta dengan apa yang sudah dibuatnya, dan Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Oleh sebab itu turunlah atas saudara-saudara kasih karunia, damai dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus bersama dengan Allah Roh Kudus akan memberkati ibadah pada pagi hari ini dari awal sampai
pada akhirnya. Haleluya. Amin. Silakan saudara duduk kembali. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom. Selamat pagi. Selamat datang Bapak Pendeta Henok Edi Haryanto. Puji Tuhan, senang sekali setelah sekian lama kita tidak bisa beribadah bersama-sama. Tapi puji Tuhan, hari ini hari yang dijadikan Tuhan begitu indah. Karena Tuhan itu sungguh baik di dalam kehidupan setiap Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Mari mengucap syukur buat hari ini. Kita tinggikan Tuhan dengan lebih dahsyat. Karena Dia Allah yang menciptakan langit bumi beserta isinya. Dan kita berharga di mata Tuhan. Haleluya, langit dan bumi pujilah Tuhan. Bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sebab sujud di hadapannya. Mari semua yang bernafas kita tinggikan Dia. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sebab sujud di hadapannya. Semuanya puji, sembah, puji, sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Puji, sembah, puji, sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Bapak Ibu saya bersuka cita? Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Berikan salam dari tempat duduk Anda kepada kanan, kiri, depan, belakang. Ya, puji Tuhan. Shalom. Hai, Tuhan memberkati kita semua. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Biarlah kita yang ada di sini, saudara yang ada di rumah, kita bersama-sama bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sebab sujud di hadapannya.
Masih tetap bangkit berdiri, amin. Sukacita kita datangnya dari Tuhan. Kita diberi kuasa untuk menginjak musuh. Musuh kita bukan sesama kita, tapi iblis. Musuh kita iblis, kita menghancurkan iblis karena kita diberi kuasa oleh darah Yesus yang berkuasa. Haleluya, ku diberi kuasa. Dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, segala Raja. Oh haleluya. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Katakan, ku pakai kuasa, pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Yes, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Engkaulah Raja di atas segala raja, yang berkuasa di bumi dan di surga. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan,
persilakan dengan iman. Kita Yes, lebih dari pemenang. Oh, haleluya. Kita dalam pancingan Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari yes, haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Yesus Tuhan kita, haleluya. Saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mau ajak sama-sama kita baca dari Wahyu pasalnya yang keempat ayat yang ke-11. LCD bisa menayangkan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita ada di sini, ketika kita menyanyi, memuji, mengagungkan nama Tuhan, itu hanya untuk Tuhan yang kita sembah seumur hidup kita. Tuhan yang telah ada buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia yang telah mati, dia yang telah bangkit buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Juga yang ada di rumah. Biarlah kita memberikan semuanya hanya untuk Dia. Dengan hati yang tulus, dengan hati yang bersyukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan pesan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya rindu ketika kita menaikkan pujian ini, biarlah itu keluar dari hati kita yang paling dalam. Rasa syukur kita, rasa terima kasih kita, pengagungan kita, semuanya hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Dia yang sungguh baik, Dia yang sudah menyatakan kasih-Nya buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik. Kau luar biasa. Kau dahsyat dalam hidup kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau
namamu Yesus. Dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, hanya Engkau yang layak. Oh Yesus, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Angkat tangan kita sama-sama katakan, ku mau memujimu, Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan sorak-sorak yang terbaik untuk Yesus Tuhan kita. Sembah dan puji Dia dengan segenap hatimu. Sembah dan agungkan Dia. Hanya Dia yang layak terima pujian. Segala hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Hosana bagi Sang Raja, Hosana, Hosana. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar segala yang bernafas menyembah-Mu, semua hormat, keagungan, kemuliaan hanya bagi Engkau. Biar setiap nafas yang ada memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Biarlah lama sikiara laya masih. Biarlah masih kiara laya masih. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita bawa setiap hati kita untuk datang kepada Tuhan. Baik yang ada di tempat ini, di rumah Tuhan maupun yang ada di rumah, dimanapun kita berada. Mari kita fokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan yang selalu hadir dan ada dan aktif di tengah-tengah kehidupan kita. Bapa kami dalam sorga, sungguh kami boleh bersyukur ketika kami boleh memandang, melihat kebaikan dan perhatian
yang sudah Kau berikan kepada setiap kami. Kami hanya dapat bersyukur. Memang Engkau baik dan kebaikan-Mu tidak pernah berubah, dan Engkau tidak pernah kewalahan untuk menolong setiap kami, karena Engkau Allah yang ada dan yang aktif, yang siap bergerak untuk membantu setiap kami. Terima kasih Bapak, ini waktunya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengar adalah firman yang betul-betul berbicara kepada setiap hati dan pikiran kami. Bukan hanya ditujukan pada orang tertentu, mulai kepada hamba-Mu dan setiap kami yang hadir. Engkau berbicara, Engkau ambil bagian. Karena itu kami tundukkan diri kami di bawah otoritas-Mu. Roh Kudus mengambil bagian untuk mengurapi. Mulai dari hamba-Mu, setiap kami yang hadir, Engkau lawati dan Engkau jamah. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan kami berdoa untuk semuanya ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukur bisa mengambil bagian melayani di Giat Amah. Ini pelayanan saya di zamannya pandemi, pelayanan kedua. Ya, 2 minggu yang lalu saya melayani di JKI di Kling, di daerah Ujung Watu. Dan saya mendapatkan informasi di tempat itu jemaat tidak pernah libur, kebaktian terus sejak bulan Maret dan tidak pernah absen, dan mereka tidak pakai masker karena memang zona hijau. Sementara di tempat saya masih belum bisa, walaupun sudah diizinkan oleh pemerintah, tetapi karena mengingat tersebar di mana-mana banyak zona merah di tempat kami, dalam berapa bulan terakhir ini zona hijau. Tapi tadi malam saya dapat kabar sebelah gereja ada yang terjangkit 3 orang kena positif. Jadi memang cukup pergumulan. Di sini memang kita dilatih. Ya, ada banyak berkat-berkat yang saya pelajari di era pandemi ini. Baik dalam sikap kita dengan Tuhan, sikap kita dalam bersekutu dengan Tuhan, bahkan sikap kita dalam memberi kepada Tuhan. Selaku baik persembahan kita, hati kita, dan dalam melatih diri kita beribadah, sehingga kita tidak harus bergantung pada orang lain, ada kesadaran untuk kita betul-betul mencari Tuhan. Puji Tuhan, saya langsung saja mari kita buka Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima ayat 1 dilanjutkan dengan ayat yang ke-13 sampai dengan 15. Galatia pasal 5 ayat 1 lalu dilanjutkan ayat 13 sampai 15. Tetapi menjadi fokus kita karena terbatasnya waktu, ya, kita punya perhatian dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-26. Secara utuh kita pelajari, tapi saya batasi untuk pembacaannya. Galatia 5 ayat 1, demikian firman Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kok perhambaan. Lanjutkan ayat 13 sampai 15. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Amin. Berbahagia yang membaca, mendengarkan, merenungkan serta melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, pada kesempatan ini kita coba memikirkan tema kita, yaitu merdeka di dalam Kristus. Bapak Saudaraku, bagaimana kita memaknai kemerdekaan kita dalam hidup Kristus sehingga kita bisa hidup merdeka di dalam Kristus? Kita akui dengan jujur,
Ada begitu banyak orang mengaku dirinya Kristen tapi tidak mengalami kemerdekaan. Dalam konteks bacaan kita di sini bahwa jemaat Galatia juga diperhadapkan dengan seperti itu. Mereka begitu cepat berpaling. Apa yang pernah diajarkan oleh Paulus tentang kebenaran, di mana kematian Yesus memberikan pembenaran, memerdekakan mereka. Tapi ketika ada pengajar-pengajar lain, mereka mulai mengalihkan perhatian mereka kepada pengajar yang lain yang membawa mereka untuk jauh dari anugerah Allah. Mereka dibawa kembali kepada ajaran-ajaran hukum Taurat. Sehingga mereka merasa tidak cukup beriman kepada Yesus, perlu ditambah lagi dengan perbuatan-perbuatan baik supaya selamat. Nah, inilah persoalan yang ada di Galatia. Tapi ada baiknya kita coba belajar bersama bagaimana kita bisa memaknai arti hidup merdeka di dalam Kristus. Kalau kita melihat kata merdeka, setiap kita pasti merindukan kemerdekaan. Kata merdeka adalah kata yang begitu indah untuk didengar, karena kemerdekaan itu merupakan pengharapan. Pengharapan dari setiap kita. Karena tidak ada seorang pun yang rela diperbudak atau diperhamba atau diikat oleh orang lain, oleh kekuatan lain, oleh kuasa yang lain. Jadi semua orang ingin menikmati kemerdekaan itu karena setiap orang itu pasti merindukan kemerdekaan. Tidak ada yang senang diikat oleh sesuatu dalam hidupnya. Dia ingin bebas. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tokoh reformator kita, Bung Karno, setiap beliau mengawali pidatonya, bahkan mengakhiri pidatonya dengan pekik merdeka, merdeka, merdeka. Dan hasilnya luar biasa. Beliau memberikan semangat lewat pidatonya di tengah-tengah usaha mereka untuk merdeka dari penjajahan. Dan ungkapan pekik merdeka itu mendorong semangat bagi mereka. Dan akhirnya kita melihat berhasil sehingga Indonesia bebas dari penjajahan pada waktu itu. Bapak Saudaraku, apa arti merdeka itu sendiri? Kalau kita melihat dari kamus, kata merdeka bisa berarti bebas. Misalnya bebas dari perhambaan, bebas dari perbudakan, bebas dari penjajahan, bahkan ikatan-ikatan yang lainnya. Bisa juga berarti merdeka berarti berdiri sendiri. Berdiri sendiri artinya tidak terikat dalam suatu ikatan. Misalnya perjanjian kontrak. Ketika kita lepas dari perjanjian kontrak kita bebas. Atau perjanjian pernikahan. Karena sudah tidak kuat dalam sebuah pernikahan bercerai. Walaupun dalam konteks firman Tuhan kita tidak boleh bercerai. Jadi berdiri sendiri artinya dapat menentukan sesuatu bagi diri sendiri. Bebas atau bebas dari tuntutan. Nah Bapak Ibu Saudaraku, sikap bagaimanakah yang seharusnya dimiliki oleh seorang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus? Kembali pada bacaan kita dalam Galatia 5 ayat 1 dan ayat 13 Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita melihat dalam Galatia 5 ayat 1 dan ayat 13, fakta mengungkapkan. Kenyataannya dikatakan dalam ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Perhatikan sini, supaya ada tujuan. Dipertajam dalam ayat 13, saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Jadi kalau kita melihat fakta dalam Alkitab ini, Paulus mengatakan bahwa kita yang ada dalam Kristus betul-betul sudah merdeka. Nah lalu dalam ayat 1 ada himbauan. Ada himbauan, ada ajakan. Dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, perhatikan. Karena kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, dikatakan ada ajakan, ada himbauan. Berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kok perhambaan. Jadi himbauannya apa? Ajakannya adalah berdiri teguh.
Nah, di tengah-tengah pandemi ini, kita bisa goyah, kita bisa lemah. Tapi kita diingatkan kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Karena itu diminta berdiri teguh. Artinya apa? Berdiri teguh artinya berdiri tegak di dalam kemerdekaan itu. Jadi situasi apapun tidak akan pernah menggeserkan kita. Kita akan tetap tegak berdiri. Kita tidak gampang digoyahkan oleh setiap masalah, oleh apapun problem. Karena kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Dan kata lain juga himbauannya, kita tidak lagi terjebak oleh karena perbudakan. Dalam ayat 1 bagian akhir, ya jangan mau lagi dikenakan kok perhambaan. Karena kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, jangan lagi diperbudak. Realitanya apa Bapak Ibu Saudaraku? Lebih mudah hidup sebagai budak. Lebih mudah hidup sebagai budak daripada menggunakan kemerdekaan dengan benar. Jujur. Seringkali saya diperhadapkan sebuah kenyataan. Bahkan seorang anak muda mahasiswa sampai hari ini saya cukup bingung dengan dia. Dia begitu diikat oleh kuasa gelap. Bahkan dia begitu dibawa kepada roh-roh yang gak benar, nabi-nabi palsu. Dan saya merasa untuk menghadapi ini kamu harus betul menyerah. Dia diganggu terus oleh suara. Ya akibat depresi oleh karena skripsi yang belum selesai. Dibawa kepada roh-roh yang lain. Dia diperbudak. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus sebagai contoh. Umat Israel. Ya Tuhan sudah dengan begitu ajaib membawa mereka untuk bebas dari tanah perbudakan di Mesir. Di tengah-tengah di padang gurun ketika ada masalah, ada problem. Mereka justru minta kepada Musa untuk membawa mereka kembali ke Mesir. Aneh. Padahal di Mesir mereka dijajah, kerja paksa diperlakukan dengan tidak baik. Mereka katakan lebih baik kami kembali ke Mesir. Itulah fakta, tidak sedikit orang Kristen juga seperti itu. Ada masalah, enak kembali kepada hidup duniawi. Lalu ada ungkapan dalam ayat 1 ini ada kata kok perhambaan. Nah kata kok di sini melambangkan apa? Melambangkan perhambaan, melambangkan pelayanan, melambangkan kekuasaan seseorang atas hidup kita. Artinya kita dibawa kekuasaan orang lain. Jadi kata ini juga berarti pelayanan atau penyerahan diri kepada seseorang secara sukarela. Sehingga kita diperhamba, kita dibawa kekuasaan orang lain. Saudara, ketika Allah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, maka kayu kok yang di atas mereka telah dipatahkan. Mohon izin mari kita baca sejenak Imamat. Imamat pasal 26. Nanti kita kembali kepada Galatia pasal 5. Imamat pasal 26 ayat yang luar biasa. Imamat 26 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan dalam Imamat 26, sekali lagi Imamat 26 ayat 13. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kok yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Dan ini yang Allah inginkan, kita sudah bebas dari kutuk dosa. Dan Allah ingin kita berjalan tegak karena kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita bicara kuk, kita diingatkan tentang seorang petani dengan kuk, 2 kerbau atau 2 sapi. Di tempat saya di NTB, ketika saya masih remaja, masih anak-anak, para petani kalau membajak itu menggunakan kerbau, tidak sapi. Karena di sana banyak kerbaunya. Nah, ada kuk di pundak mereka. Seorang petani menggunakan kuk untuk menguasai apa? Untuk menguasai dan membimbing kerbau atau sapi karena mereka tidak akan mau bekerja atas kemauan sendiri jika mereka bebas. Jadi kenapa pakai kuk? Supaya terarah kerjanya. Sapi atau kerbau itu akan mengikuti komando sang petani. Karena dikendalikan oleh kuk sehingga dia tidak bebas. Di bawah kekuasaan orang lain.
Jadi saudaraku, sekarang kata perhambaan dari kata budak. Nah, budak itu artinya seorang yang tidak memiliki kemerdekaan sama sekali. Nah, karena itu kita diingatkan, kamu sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Jangan lagi kamu ada di bawah kuk perhambaan. Bicara budak, bicara tentang hak. Hak yang sudah diambil alih oleh orang lain. Hak-hak kita sebagai manusia yang merdeka tidak lagi diakui. Ya, dia akan melakukan dan mengatakan apa yang majikannya mau, meskipun bertentangan dengan kehendak sendiri pribadinya. Jadi bicara budak, dia di bawah kendali sang majikan. Kalau majikannya nggak mau dipakai, dia ditendang. Bagaikan benda atau mesin. Nah, saudara, kita belajar bagaimana sikap hidup seorang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Ini menjadi penerapan aplikasi bagi kita. Ada 3 hal. Minta maaf karena saya ingin tadi ditanya oleh Ibu Gembala gunakan PowerPoint. Saya senang pakai PowerPoint tapi izinkan karena waktu. Ya. Pertama, yang pertama, kalau kita betul-betul merdeka, kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, seharusnya kita sadar, saya sudah dimerdekakan. Nah, kalau saya sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, yang pertama, hiduplah di dalam kasih karunia Allah. Sama-sama yuk kita katakan, 2, 3, hiduplah di dalam kasih karunia Allah. Marilah kita hidup berdasarkan anugerah Allah. Kemerdekaan rohani datang dari karya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bukan dari upaya ketaatan manusia yang ternoda dengan dosa. Nah, konsep berpikir orang Galatia yang sudah bergeser dari ajaran sesat pada waktu itu, mereka merasa tidak cukup penyaliban. Perlu ditambah dengan perbuatan-perbuatan Taurat, dengan sunat, basuh tangan, tradisi-tradisi Taurat. Tapi kita diingatkan oleh firman pada pagi ini, kemerdekaan secara rohani itu datang dari karya penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bukan dari segala usaha-usaha manusia dalam aspek ketaatan mereka. Karena manusia sudah ternoda dari dosa. Sebaik apapun manusia, manusia tetap berdosa. Dan dosa itu mendatangkan maut. Kita bersyukur kita yang berdosa, kita sudah menghadirkan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sudah membebaskan saudara dan saya. Amin. Nah, saudara, bagi orang Galatia yang sudah bergeser ini, jadi ada daya tarik ajaran yang menjadikan usaha upaya mentaati hukum Taurat sebagai jalan keselamatan yang membuat mereka berpaling dari Injil anugerah. Jawabannya apa? Gengsi. Dalam bayangan mereka menerima anugerah itu berarti mengaku tidak berdaya. Karena makna kata anugerah itu adalah satu pemberian. Sebuah pemberian yang sebenarnya tidak layak untuk diberikan namun diberikan. Sehingga bagi mereka yang menerima anugerah itu adalah orang yang tidak berdaya. Sebaliknya dengan melakukan Taurat, melakukan segala perintah Taurat itu berarti bisa membanggakan, ya membanggakan diri, ya karena sudah mengerjakan keselamatan untuk diri sendiri. Jadi mereka sangat menonjolkan perbuatan-perbuatan baik mereka. Tidak bisa kita pungkiri, seorang yang beriman harus menunjukkan perbuatan baik. Amin. Tapi perbuatan baik itu sendiri tanpa iman kepada Yesus tidak akan menyelamatkan. Bagi orang yang sudah diselamatkan perlu menunjukkan perbuatan. Nah, seorang yang luar biasa memberikan inspirasi bagi kita. Seringkali kita nyanyikan lagu Amazing Grace. Ya, sangat besar tentang anugerah Allah, kasih karunia Allah. Nah, John Newton yang membuat lagu ini. Dari kecil dia ikut ayahnya yang kapten kapal, dia banyak berlayar. Dan akhirnya John Newton dibawa pada sebuah perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Dia masuk dalam tindakan-tindakan yang enggak benar dalam penjualan budak. Tapi suatu saat memang waktu kecilnya sudah dididik oleh ibunya. Sangat disayangkan ibunya meninggal dunia saat dia masih kecil. Nah, saat di kapal terjadi badai.
terjadi badai besar dan nyaris menenggelamkan kapal. Di situ dia berteriak, dia minta rahmat Allah, dia minta kasih karunia Allah, dan Tuhan meredakan badai sehingga dia selamat. Di situ dia menciptakan tentang sangat besar anugerah Allah, yaitu lagu Amazing Grace. John Newton seorang yang gak benar, namun dibenarkan. Dia katakan, dulu aku buta, sekarang aku melihat. Itulah anugerah Allah. Kalau kita melihat, pengalaman pribadi saya juga, kalau saya ada di mimbar ini, saya kadang-kadang malu dengan melihat fakta hidup saya di masa lalu yang begitu gak benar. Saya orangnya berangasan, suka berantem. Tapi bagaimana bisa ada perubahan yang Tuhan berikan? Itu semua oleh karena anugerah Allah. Mari kita belajar Bapak Saudaraku, seorang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus perlu menyadari hiduplah berdasarkan anugerah. Dan disitulah kita bisa belajar bersyukur dalam situasi apapun, walaupun dalam pandemi kita tahu situasi ekonomi kita. Saya menyadari itu menjadi pergumulan pendeta untuk jemaat. Jujur, saya seringkali menangisi jemaat, kasihan. Ya, kondisi mereka dibatasi semuanya. Tapi mari kita belajar ketika kita mendongak, ketika kita melihat perhatian Allah, kebaikan Allah, anugerah Allah, di situ kita bisa menangis bersyukur apapun yang terjadi Tuhan. Saya sudah ada di dalam Engkau, saya bisa berhubungan dengan Engkau, saya bisa berelasi, saya bisa menghadirkan Engkau karena Engkau juga ada bersama dengan saya. Sehingga kita berkata apapun yang terjadi, kebaikan-Mu tidak pernah berubah atas hidup saya. Sehingga disitulah kita bisa bersyukur dan ingat daya tahan tubuh kita sehingga kita tidak gampang terserang oleh karena corona adalah ketika kita emosi kita terkendali. Karena itu belajarlah bersyukur sehingga kita bisa tenang, tidak stres. Karena itu pesan yang pertama, hiduplah di dalam kasih karunia Allah. Amin. Yang kedua, hidup sebagai seorang pelayan. Nah, kita baca kembali ayat 13-14, agak cepat sedikit ayat 13-14. Saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kemerdekaan itu harus digunakan untuk melayani. Jadi jangan menggunakan kemerdekaan untuk berbuat dosa. Nah, saudaraku, bahkan dalam ayat 15, ya jangan untuk apa? Dengan saling menggigit, saling menelan. Ya. Supaya kamu jangan saling membinasakan, ayat 15. Jadi yang kedua, hidup sebagai seorang pelayan. Orang Kristen seharusnya memiliki jiwa seorang pelayan. Nah, di sini kita belajar. Orang yang merdeka adalah orang yang mau melayani orang lain, tidak hanya ingin dilayani. Ungkapan layanilah dalam ayat ini memiliki arti melayani sebagai seorang budak. Kita bisa melayani orang lain kalau kita bersedia memposisikan diri kita sebagai seorang pembantu atau budak. Hal ini dapat kita lakukan bila kita hidup dalam kasih. Nah, saudaraku, sekarang ini kita sedang diuji kasih kita, perhatian kita. Jujur, bicara pandemi seluruh dunia. Saya begitu merasakan efek, bahkan hambatan-hambatan segala rencana-rencana saya dalam pelayanan, bahkan untuk mission trip, bahkan juga karena saya juga punya usaha sampingan, bukan cari uang, tapi membantu teman-teman untuk pergi ke Holy Land, semua dibatalkan, sudah dibayar semuanya. Ya, tapi ketika peserta ini jadi beban saya, peserta minta kembali uangnya nggak bisa karena semua hotel, pesawat semua sudah dibayar. Sementara pesawat berhenti, hotel dan kita pun belum bisa pergi ke sana. Jadi ada banyak hal, tapi di sini kita belajar. Kalau kita hanya berpikir pada diri kita sendiri, kita berat. Karena itu kita diingatkan, orang yang merdeka adalah orang yang mau melayani. Pada umumnya ada banyak motivasi, dorongan seseorang untuk melakukan sesuatu kepada orang lain. Dan bahkan cenderung untuk apa? Memanfaatkan, memanipulasikan kasih karena ada maunya. Maka ia melakukan itu. Jujur aja. Seringkali orang itu apa? Ada maunya.
Karena itu kita diminta hidup apa adanya, jangan ada apanya. Kadang ada orang pura-pura baik karena ada maunya. Nah di sini kita belajar, jangan sampai motivasi kita seperti itu. Karena itu kita diminta layanilah berdasarkan kasih. Kasih di sini artinya tanpa pamrih. Rela berkorban. Dan kita diingatkan bagaimana kasih Yesus yang sudah dinyatakan bagi kita. Apapun yang dilakukan seseorang atas diri kita, entah itu diperlakukan buruk, namun kita akan tetap melakukan yang terbaik baginya. Itulah wujud kasih paling gampang. Kita melayani orang yang baik kepada kita. Tapi bisakah kita melayani orang yang tidak baik kepada kita? Jahat, gosipin. Oh itu paling gak gampang. Tapi kita diminta untuk itu. Seorang yang mampu mengasihi dengan baik, bila dia sendiri mampu mengasihi dirinya sendiri secara sehat. Inilah persoalan kita. Kenapa seringkali kita tidak mampu mengasihi orang lain sehingga kita tidak bisa melayani orang lain? Karena kita sendiri tidak mengasihi diri kita dengan secara sehat. Karena itu mari belajarlah menerima diri kita apa adanya. Karena Tuhan Yesus sudah menerima kita, membebaskan kita, memerdekakan kita. Kemerdekaan akan membawa kita untuk lebih mengasihi orang lain. Kalau kita masih terikat dengan yang lain memang sulit. Tapi kalau kita sudah bebas, maka kita akan bisa melayani orang lain. Melalui kasih itu kita akan melayani mereka sebagai seorang hamba. Dalam kisah perang kemerdekaan di Amerika Serikat di abad ke-18. Ada satu cerita yang menarik. Beberapa prajurit mendorong kereta mereka. Ya, gerobak mereka yang terperosok dalam lumpur. Sementara komandan regunya sang kopral diam saja. Ngapain saya bantu? Kotor, lumpur. Jadi prajurit-prajurit tetap mendorong tapi nggak bisa naik. Tiba-tiba seorang penunggang kuda berhenti. Lalu menolong. Penunggang kuda ini menolong, mendorong hanya gerobak ini bisa naik ke daratan. Lalu sang penolong ini berkata pada komandan regu sang kopral, "Kopral, lain kali kalau ingin membutuhkan sesuatu, kontak saya, hubungi saya George Washington." Wah, langsung kopral ini berlutut ya. Karena apa? Inilah panglima tertinggi dan presiden Amerika Serikat pada waktu itu. Dan dia sadar seringkali kita seperti itu. Rasanya berat untuk melayani, berat menolong orang lain. Karena gengsi, karena kita merasa diri kita hebat. Mari kita belajar. Kita bisa melayani orang lain, kita hidup sebagai seorang hamba ketika kita mengasihi. Dan kita sadar saudara dan saya sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Dan ada dorongan untuk melayani orang lain. Yang terakhir, yang ketiga. Pertama tadi hidup dalam kasih karunia Allah. Yang kedua hidup sebagai seorang pelayan. Sehingga kita punya hati untuk melayani, paling tidak mendoakan orang. Yang ketiga hidup di dalam Roh Kudus. Nah ini yang belum saya bacakan, ayat 15 sampai 16. Saya bacakan ayat 16 saja, ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hiduplah oleh roh, dalam teks yang benar, terjemahan yang tepat dikatakan berjalanlah bersama dengan roh. Jadi kita diminta berjalan berbaris dengan roh. Artinya apa? Roh Kudus itu beserta dengan kita. Dan ikutilah apa yang roh kehendaki. Saudara, kebebasan tanpa norma sama sekali bukan kebebasan, melainkan bencana. Jangan sampai kita memaknai kebebasan kita dengan sembrono. Dan jujur dalam ayat ini dikatakan ya menuruti keinginan daging. Kalau kita biarkan daging menguasai kita, maka keinginan daging. Kalau kita biarkan roh itu menguasai kita, maka keinginan roh yang menguasai kita. Jadi siapa menjadi Tuhan kita? Seorang yang sudah merdeka berarti dia harus hidup dalam roh. Artinya mengizinkan roh itu menguasai dia. Dan ketika Roh Kudus menguasai dia, maka Roh Kudus akan memampukan dia untuk berkata tidak kepada daging. Apa itu keinginan daging? Dibaca aja sendiri ayat 17 sampai 21. Dan ada buah roh yang menyertai kita. Saudara, banyak orang Kristen salah memahami dan salah memaknai kemerdekaan yang sejati. Seakan-akan
Bebas dari dosa berarti bebas untuk berbuat dosa. Perhatikan, bebas dari dosa tidak mendorong kita untuk bebas berbuat dosa. Memang kita tidak luput dari dosa. Perhatikan, satu ayat sebagai penutup saya ingin coba tambah. 1 Yohanes 3, agak cepat sedikit. 1 Yohanes pasal 3, 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, 1 Yohanes pasal 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Perhatikan, setiap orang yang lahir dari Allah. Siapa? Saudara dan saya lahir dari Allah. Dan dikatakan tidak berbuat dosa lagi. Ayat ini sangat mengganggu. Lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Apakah benar saudara dan saya bebas dari dosa? Kita akui dengan jujur. Baik saya pun tidak luput, bisa salah. Perhatikan terjemahan yang jelas, dikatakan setiap orang lahir dari Allah tidak, dikatakan perhatikan, tidak berbuat dosa lagi. Artinya tidak menjadikan dosa itu kebiasaan. Ini contoh. Saya mau tanya dulu, ikan habitatnya di mana? Ikan hidup di mana? Bisakah di darat? Tidak bisa. Bisa sementara lalu mati. Begitu juga orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Ya, ketika dia meleset, Roh Kudus tidak menguasai dia, dia bisa terpleset, dia jatuh. Nah, tapi ketika dia jatuh, saudara pernah mengalami, rasakan ketika membuat kesalahan, hati nggak enak. Mau baca Alkitab juga berat, mau doa juga berat karena tertuduh. Nah, itu artinya apa, saudara? Ya, artinya ikan bisa hidup di darat, tapi hanya sebentar. Begitu juga kita. Kita bisa jatuh dalam dosa, tapi kita tidak bisa hidup dalam dosa. Karena roh itu akan menolong kita. Nah, sebagai penutup, saudaraku, karung yang kosong bisa berdiri? Tolong jawab. Karung yang kosong bisa berdiri? Tidak bisa. Tapi kalau karung itu diisi dengan beras 1 kuintal, bisa berdiri karungnya? Itu artinya apa? Kita pun tanpa Roh Kudus kita tidak akan mungkin kuat. Ya, keluar dari gereja godaan begitu banyak. Tapi ketika Roh ambil bagian, kita membuat kita mampu berdiri tegak. Seorang ibu diberikan hadiah mobil mewah oleh suaminya. Baru berjalan 5 menit mobilnya mogok. Dia telepon ke agen penjualan marketing mobil tersebut. Dia protes, mobil mewah seperti ini kenapa mogok? Diperiksa semuanya normal. Apa yang terjadi? Rupanya bahan bakarnya habis. Itulah hidup kekesenan. Kalau kita tidak punya bahan bakar, yaitu kekuatan dari Allah sendiri, Roh Kudus, kita tidak akan mampu. Karena itu mari ada 3 hal. Kalau kita betul-betul merdeka, hiduplah dalam anugerah Allah. Hidup dalam anugerah Allah membuat kita bersyukur. Kita melihat kebaikan Tuhan. Dalam situasi apapun kita tidak akan terjebak oleh karena masalah. Kita akan tetap setia kepada Tuhan. Yang kedua, hiduplah sebagai seorang pelayan. Seorang merdeka hatinya ingin melayani karena dia mengasihi orang lain. Yang ketiga, seorang yang merdeka dalam Kristus, dia akan hidup dalam roh. Dia izinkan Roh Kudus mengambil bagian. Biarlah apa yang kita dengar terima hari ini mendorong kita untuk betul-betul mengalami namanya kemerdekaan. Tuhan Yesus memberkati kita, mari kita datang kepada Tuhan. Bapa kami dalam sorga, firman-Mu sudah berhenti berbicara. Engkau ambil bagian dalam setiap hati kami, agar kami tidak terjebak oleh karena situasi, persoalan yang sedang kami hadapi. Termasuk pandemi corona yang sedang kami hadapi saat ini. Kami sadar hidup kami sudah dimerdekakan oleh Engkau. Sehingga kami boleh belajar untuk menghargai setiap apa yang sudah Kau berikan. Kami boleh hidup berdasarkan anugerah-Mu Tuhan. Sehingga kami belajar menghayati arti kehidupan di dalam Engkau. Tolong setiap kami agar kami tetap terus melihat bagaimana kebaikan-Mu yang tidak pernah berubah atas hidup kami.
Dan mampukan kami dalam situasi ini kami boleh belajar saling melayani satu dengan yang lainnya. Sehingga kami tidak menuntut supaya orang lain memperhatikan kami. Kami boleh belajar sebagai seorang sudah merdeka. Kami boleh belajar untuk melayani orang lain dengan baik karena berdasarkan kasih. Lebih dari itu kami mampukan kami untuk menghargai kemerdekaan kami untuk tidak berbuat dosa. Mampukan kami untuk hidup dalam roh. Biarlah roh itu mengendalikan kami. Penuhkan kami dengan Roh Kudus-Mu. Sehingga segala godaan yang membuat kami bersalah dijauhkan dari kami. Kami yakin ketika Roh Kudus ambil bagian, Engkau memberkati kami. Terima kasih, teguhkan setiap panggilan hidup kami. Memberkati keluarga besar, jemaat Giatama. Tuhan terus proteksi lindungi mereka dari serangan-serangan COVID-19. Tuhan tolong mereka. Berkati apapun yang mereka kerjakan. Tuhan buat mereka tetap berkarya semangat. Karena berkat itu datangnya dari Engkau. Biar mereka tetap memandang Engkau. Berikanlah rasa kebersamaan, kesatuan hati. Untuk tetap saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Engkau berkati Bapak Gembala dengan tim Gembala, segenap keluarga Gembala, para majelis, seluruh yang ambil bagian dalam pelayanan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami yakin Kau sudah mendengar doa kami ini. Dan kami alaskan dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ya, sebelum kita akhiri, kita akan mendengar beberapa warta yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, kami keluarga besar dari Gereja Isal Masih Jemaat Tanah Mas mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Henoh Edi Arianto. Beliau akan melayani juga nanti jam kedua dan nanti sore jam yang ketiga. Yang kedua, saudara, ibadah masih tetap berjalan seperti hari ini untuk minggu depan, masih di 3 kali ibadah, yaitu yang pertama jam 7 sampai jam 8, lalu yang kedua jam 9 sampai jam 10, dan yang ketiga jam 5 sore sampai jam 6. Mari kita tetap menjaga sesuai dengan protokol kesehatan, baik saat di rumah maupun saat ke gereja, ya cuci tangan, pakai masker, pakai face shield, terus yang penting kita lakukan yang terbaik dalam hidup kita. Ya, soal makan atau vitamin dan sebagainya, olahraga, mari kita lakukan supaya kita tetap sehat dan juga orang lain bisa sehat. Lalu yang berikutnya, persembahan di bangku, di meja depan sudah ada amplop-amplop. Kalau Bapak Ibu mau memberikan persembahan, silahkan mengambil untuk persembahan apa, dan setelah mengisi nanti kalau pulang, saudara bisa memasukkan di kotak persembahan di belakang. Untuk online tetap menunggu link yang diberikan, ya. Jadi nanti kalau linknya sudah jadi, nanti saya akan bagikan ke jemaat. Lalu yang berulang tahun dalam minggu yang sudah kita lewati, yang pertama Bapak Budi Trianto tanggal 3 Agustus, lalu Saudari Ervina Kristi tanggal 5 Agustus, dan Ibu Esterly tanggal 9 Agustus. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati saudara-saudara dengan berkat yang luar biasa. Lalu di gereja ada pampers untuk dewasa, ya, bagi Bapak Ibu yang mau menginginkan, membutuhkan, silahkan nanti menghubungi Bu Silva. Ya, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Biarlah kasih karunia Tuhan menyertai kita. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh beribadah kepada Tuhan, kami boleh memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan. Dan kami menerima pesan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami, supaya kami ingat betul bahwa hidup kami sudah dimerdekakan di dalam Tuhan Yesus. Oleh karena itu biarlah kami tetap menjaga hidup kami dengan baik, untuk hidup di dalam kasih karunia-Mu, kami boleh melayani dan tetap dalam pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Henoh, yang sudah melayani kami pagi hari ini. Berkati beliau, urapi beliau dalam pelayanan, dalam pengembalaan, dalam mengajar, dalam segala aktivitas juga bersama dengan keluarga.
Terima kasih Bapa untuk anugerah dan kemurahan Tuhan. Berkati seluruh jemaat dalam hidup mereka, agar mereka tetap hidup dalam Tuhan, mereka tetap beraktivitas, berkati dalam keluarga, dalam pekerjaan, bahkan dalam pergumulan yang dihadapi pun mereka tetap percaya Tuhan memberikan kekuatan dan jalan keluar. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, peliharalah mereka Tuhan, karena kami tahu kami adalah biji mata Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Berkati yang berulang tahun dalam minggu ini untuk Pak Budi Trianto, untuk Saudari Ervina, untuk Ibu Esterly. Tuhan biarlah berkat-Mu limpah atas hidup mereka, berkat kesehatan, kekuatan, damai sejahtera. Biarlah perjalanan hidup mereka ke depan, Tuhan yang tetap menuntun dan menyertai mereka. Terima kasih untuk segala kemurahan Tuhan. Bapa berkati bangsa kami Indonesia, kota kami Semarang, dan lingkungan kami, agar tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan pertolongan Tuhan. Berkati para medis, para dokter, dan juga mereka yang sakit, juga Tuhan pulihkan keadaan mereka. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, kami percaya ada banyak orang yang mengenal Engkau, banyak orang yang menerima anugerah-Mu. Oleh sebab itu kami tahu semua ada dalam rancangan Tuhan, dan Engkaulah Allah yang Maha Kuasa yang bisa menolong kami semua. Terima kasih Bapa, sebentar kami selesai dan kami akan pulang. Biarlah Tuhan menyertai dan memberkati akan setiap kami. Terima kasih. Mari saudara-saudara siapkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan, karena Dia mengasihi kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam kasih Tuhan Yesus bersama Roh Kudus akan menyertai kita, melindungi kita, memberkati kita dari pagi hari ini sampai kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Duduk sebentar bersaat teduh. Ya silahkan saudara pulang. Tuhan memberkati, kita tidak perlu salaman, tapi kita